Ibadah itu bukan untuk keuntungan kita secara jasmani, bukan seperti kita beribadah kepada dewa, begitu sebagaimana yang diperagakan oleh dunia. Namun tentu saja sepanjang ajaran itu datang dari agama, maka agama tidak punya pola kehidupan dalam Kristus. Maka agama hanya bisa menyodorkan hal-hal yang ada dalam dunia. Sehingga tidaklah heran jikalau di dalam agama, pemahaman ibadah itu dalam rangka menyenangkan Tuhannya. Begitu. Sementara kalau kita melihat di dalam peragaan-peragaan yang Tuhan peragakan untuk memperkenalkan apa itu ibadah, ibadah itu adalah hidup bersama dengan Kristus. Adalah suatu relationship yang terjadi antara kepala dengan tubuh. Ya, jadi suatu kesatuan, itu ibadah. Dan itu bukan sesuatu yang kita lakukan sebagaimana dunia menyembah dewanya. Dan jelas sekali di dalam tulisan Rasul Paulus, dia mengaitkan apa yang disebut dengan ibadah itu dengan bertanding di dalam pertandingan iman. Dalam King James itu dia katakan fight, ya, the good fight of faith. Jadi fight ini bertarung sebenarnya, bukan hanya bertanding, tapi ada unsur peperangan di situ, harus dilawan. Iman itu bukan apa yang saya percaya, apa yang Anda percayai. Iman itu bukan agama Anda, iman itu bukan denominasi kita. Sehingga banyak orang bertanya satu sama lain, kamu imannya apa? Lalu dijawab oleh orang yang lainnya, saya imannya Katolik. Lalu bagaimana dengan kamu? Kamu imannya apa? Oh, dulu saya Pantekosta, sekarang saya Protestan. Karena bagi mereka iman itu adalah apa yang mereka percayai. Jadi kalau kita tidak mengerti iman itu, maka kita tidak pernah hidup dalam lingkungan yang baru sebenarnya. Jadi kalau kita betul-betul mengaku orang yang sudah lahir baru, maka kita tidak punya hidup yang lain selain daripada kehidupan yang baru itu. Kehidupan yang total baru, dan dia tidak punya kehidupan yang lain. Itu kalau orang hidup baru. Di dalam dunia Anda tanpa iman, Anda bisa hidup. Karena dunia tidak mengenal iman. Tetapi di dalam Kristus Anda dan saya tidak bisa hidup kalau tanpa iman. Bagi dunia, sekali lagi saya harus katakan, bagi dunia, iman itu suatu kebodohan bagi mereka. Hal-hal yang ada di dalam Kristus itu suatu kebodohan bagi mereka. Kenapa? Karena dunia tidak dapat mengaksesnya. Karena hal-hal yang dalam Allah itu, iman itu hanya bisa dilihat oleh mereka yang sudah lahir baru, yang secara rohani itu. Karena dia tidak punya iman, maka dia tidak bisa melihat hal-hal yang nyata di dalam Kristus. Segala sesuatu yang di dalam Kristus bagi dia hanyalah hayalan. Tidaklah heran jikalau gereja-gereja dunia sampai sekarang masih mengajarkan bahwa Yesus belum datang kembali. Kenapa? Karena dia tidak melihat kenyataan di dalam Kristus. Kita sudah bersatu bersama dengan Kristus. Kita tidak perlu menanti-nantikan kapan Yesus datang kembali, karena kita sudah bersatu dalam Kristus. Tidaklah heran saya katakan gereja-gereja dunia bingung dengan pengajaran sendiri. Di satu sisi dia ajarkan orang untuk menerima Yesus, tetapi di sisi yang lain dia bilang Yesus belum datang. Bagaimana Anda bisa menerima Yesus kalau dia belum datang? Di satu sisi dia berkata bahwa kita sudah bersatu dengan Kristus, di sisi yang lain dia bilang kita belum menjadi pengantin Kristus. Kita pengantin yang sedang menantikan pengantin laki-laki. Itu kebodohan kalau menurut saya. Kebodohan kenapa? Karena tidak tahu realita kenyataan di dalam Kristus yang sudah dipersatukan itu. Jadi ini bukan tafsiran. Tertulis jelas dalam Alkitab. Yesus sudah bersatu dengan umatnya. Kepala itu sudah bersatu dengan tubuhnya. Bagaimana mungkin kepala akan datang kembali kalau dia sudah bersatu dengan tubuhnya? Itu kebodohan yang ada di dalam agama. Jadi iman bukan hayalan. Bahkan segala imajinasi yang selama ini kita bangun, yang selama ini masih diajarkan oleh agama-agama, itu akan hilang dengan begitu gampang ketika Anda dan saya melihat realita Kristus, realita yang sudah datang itu. Yesus yang sudah bersatu itu kita lihat, maka imajinasi kita langsung hilang. Semua imajinasi yang dibangun, diperbesar oleh gereja-gereja dunia, itu semua akan pudar dengan sendirinya. Kalau kita melihat realita iman.
Namun, nah ini jadi masalah. Di sisi yang lain, keberadaan kita yang dalam Kristus itu ada di dalam dunia ini, dalam tubuh jasmani ini, yang masih bersifat duniawi ini. Saat dunia menarik perhatian hati kita, saat dunia menawarkan hal-hal yang dahulu pernah menjadi kehidupan kita, dengan mudahnya kita bisa meninggalkan Yesus. Ini sebenarnya yang Paulus katakan kepada Timotius, kepada jemaat Allah sebenarnya, tentang berjuang dengan pertarungan iman yang baik.